bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Sungguh kami telah menciptakan manusia, Allah telah menciptakan manusia, ya. Dan Allah katakan, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Allah mengetahui apa yang terlintas di hati kita walaupun belum diucapkan, apalagi kalau sudah diucapkan, ya. Allah mengetahui mau kita bisikan untuk melakukan perbuatan baik, perbuatan jahat, keinginan, impian, angan-angan untuk melakukan perbuatan baik, perbuatan jahat, Allah mengetahuinya, dan tidak ada satupun yang luput baginya, ya. Lalu Allah katakan, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Kami lebih dekat kepadanya. Kami di sini siapa? Nah, ada dua penafsiran. Bisa maksudnya Allah, bisa maksudnya malaikat. Kalau maksudnya kami, izin Allah, Allah lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Dekat sisi apa nih? Dari sisi apa? Zatnya? Atau apa? Kata Imam Al-Mahalli, bil ilm. Kami lebih dekat kepadanya dalam hal pengetahuan daripada urat lehernya. Artinya Allah itu mengetahui apa yang ada pada hambanya. Allah lebih mengetahui. Jadi pengetahuan Allah sangat dekat dengannya dibandingkan dekatnya dirinya dengan urat lehernya. Nah, ini penafsiran pertama, ya. Kenapa kita tafsirkan pengetahuan yang dekat, bukan zat? Karena sudah kita ketahui berdasarkan ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, penukilan dari para sahabat Nabi, ijma' salaf, bahwasanya Allah itu di atas langit, di atas arsy, di atas arsy. Zatnya tidak mungkin ada di bumi, ya. Makanya Imam Abdullah bin Al-Mubarak pernah berkata, maknanya kurang lebih begini, kita sanggup membawakan pendapat orang-orang Yahudi dan Nasrani, tapi kita tidak sanggup menyebutkan pendapat kaum Jahmiyah. Kaum Jahmiyah, kenapa? Karena kaum Jahmiyah menyatakan tidak ada di arsy satupun, tidak ada sesuatu pun di atas arsy. Allah itu ada di bumi, katanya. Ini orang Jahmiyah, karena mereka berpendapat Allah ada di mana-mana. Sebenarnya pendapat mereka saling bertabrakan. Mereka menyatakan Allah di mana-mana, tapi tidak di atas arsy. Lah, arsy bukan termasuk mana, kan? Kan anehnya gitu, kan? Nah, inilah kalau orang sudah menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, pasti pendapatnya aneh bin ajaib, ya. Bakal bertabrakan, bertentangan dengan akal sehat, dengan logika manusia yang masih sehat. Nah, jadi itu, ya. Jadi ini penafsiran pertama, bahwasanya kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Maksudnya di sini pengetahuan Allah lebih dekat kepada manusia, lebih dekat dengan manusia dibandingkan dekatnya urat leher kepada manusia itu. Sangat dekat. Allah mengetahui segala sesuatu. Ini penafsiran pertama. Dan penafsiran kedua, maksudnya kami di sini adalah para malaikat. Kayaknya salah. Hah? Kenapa? Iya, di situ betul. Tapi ayat setelahnya, kadang saja dalam satu ayat disebutkan kami, nggak mesti satu itu, satu istilahnya apa? Domir, bukan apa? Satu rangkaian. Bisa jadi dalam satu ini, misalnya gini, kata ganti dalam satu kalimat nggak mesti untuk satu, bisa jadi untuk dua. Jelas apa ya? Ya contohnya gini lah. Dia bisa jadi kita bercerita, saya berjalan bersama Amir dan Iman misalkan. Lalu Iman pergi ke sini, dia membawa ini. Sedangkan dianya satunya lagi Iman. Dia nyebut Amir terus kedua Iman, menggunakan dia. Mungkin aja kan? Dia ini bisa untuk Amir, bisa untuk Iman, kan?
Nah, itu dalam bahasa Indonesia, begitu juga dalam bahasa Arab, ya. Jadi penafsiran kedua, maksud sesungguhnya kami lebih dekat dan kami lebih dekat kepadanya, kepada manusia dibandingkan urat lehernya. Maksud kami di sini adalah para malaikat. Ya, dan inilah pendapat yang lebih pas. Para malaikat. Apa dalilnya? Ayat setelahnya. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua makhluk mencatat. Apa maksud dua makhluk ini? Malaikat kan mencatat. Anil yamin wa an shimali qaid. Yang satu duduk di kanan, yang satu duduk di kiri. Jadi yang dekat di sini ada para malaikat. Mungkin timbul pertanyaan, loh, berarti namanya takwil. Bukankah kalian, wahai ahlu sunnah, menolak takwil? Kita katakan tidak semua takwil terlarang. Pertama, ini bukan takwil. Kalaupun dianggap takwil, tidak semua takwil terlarang. Takwil kalau ada bukti yang mengarah situ itu diperbolehkan. Nah, apa qarinah atau bukti yang menyatakan bahwasanya kami di sini malaikat tadi? Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua makhluk mencatat. Yang satu duduk di kanan, satu duduk di kiri. Itu menunjukkan kami di sini para malaikat. Mungkin timbul pertanyaan lagi, apa ada dalam Al-Quran seperti itu? Allah menyebut kami ternyata malaikat. Jawabannya ada. Kisah yang seperti sudah kita bahas, kisah para malaikat datang kepada Nabi Ibrahim. Ketika itu para malaikat datang kepada Nabi Ibrahim dalam bentuk apa? Manusia kan? Gak dikenal. Akhirnya Nabi Ibrahim, karena ini tamu, orang Arab itu sangat memuliakan tamu. Mereka sediakan kambing panggang. Nah, setelah disediakan hidangan, ternyata tamu itu tidak menyentuh sama sekali. Nah, itu tidak menyentuh sama sekali makanan di situ. Maka para tamu berkata, la takhaf, jangan kamu takut. Inna ursilna ila qaumin Lut. Sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut, kaum Sodom. Ya. Nah, setelah itu dijelaskan juga oleh para malaikat bahwasanya nanti Ibrahim akan punya anak, yaitu Ishak. Karena sebelum ada Ismail, terus Ishak. Nah, istrinya siapa kira-kira? Ada dua kan istri Nabi Ibrahim. Hajar sama siapa? Sarah yang di sini. Wa mar'atu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq. Ketika itu istrinya Ibrahim berdiri di balik hijab. Dia pun tertawa. Maka kami berikan kepadanya kabar gembira berupa Ishak. Kami berikan berita gembira kepadanya, yaitu kelahiran anak yang namanya Ishak. Kami ini siapa coba? Para malaikat kan? Walaupun sini sebelumnya kan Allah mengutus para malaikat kan? Tapi di sini masih para malaikat. Itu menunjukkan kami ini nggak mesti. Ketika Allah menyebutkan kata kami, tidak mesti pada diri Allah. Bisa juga maksudnya para malaikat. Nah itu ya. Lalu setelah itu Allah sebutkan, falamma dhahaban Ibrahim mar'u wa ja'akul busyra yujadiluna fi qaumi Lut. Tatkala hilang ketakutan pada diri Ibrahim, karena Nabi Ibrahim kan takut. Ada tamu disuguhi hidangan malah gak dimakan, kan takut kan? Nah, ketika sudah hilang rasa takut tersebut dan sudah datang kepada Ibrahim berita gembira berupa apa? Kelahiran Ishak, yujadiluna fi qaumi Lut. Maka Ibrahim pun berbincang-bincang dengan kami tentang kaum Lut. Ibrahim berbincang dengan kami tentang kaum Lut. Kami di sini siapa? Allah. Iya. Apa mungkin Nabi Ibrahim bicara sama Allah? Ya Allah, bagaimana nih kaum Lut? Gak mungkin kan? Maksud kami di sini siapa? Para malaikat. Nah ini ada dalam Al-Quran, termasuk ayat tadi. Ayat tadi pun kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Maksud kami di sini adalah para malaikat. Gitu. Dan yang menguatkan ayat setelahnya, yaitu ketika dua makhluk mencatat apa? Amalan. Yang satu duduk di kanan, satu duduk di kiri. Jelas ya?
Ini saya seperti ini, saya putus yang berdua. Jadi orang berdua ini mengatakan tadi kata yang dikatakan tadi bahwa misalnya jadi malaikat ini yang mengatakan iya, itu maksudnya. tapi bukan malaikat itu yang apa? Tuhan Allah. Itu kalau Bukan malaikat apa Pak? kayak wahyu ya. Iya itu maksudnya itu. Artinya di sini Allah tuh menukil ucapan malaikat. Makanya kami di sini masih yang mengucapkan adalah malaikat. Allah nukil dalam Al-Qur'an gitu maksudnya, Pak. Ya, kami malaikat, tapi yang mengutuskan kan Allah. Iya. Kalau sangat kami itu kan Allah. Yang mengutus ini, yang mengutusnya Allah maka menggunakan kata kami. Iya. Saya yang utus ini berdua. Malaikat ini yang mengatakan kami. Kami yang malaikat, tapi yang mengutuskan kan Allah. Oh iya, memang begitu. Iya, intinya gitu Bapak ya. Jadi ya jelas lah. Di situ yang diutus malaikat, dan yang tadi wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat, ini maksudnya para malaikat yang mengucapkan. Jadi Allah menukil ucapan malaikat lalu diucapkan dalam Al-Qur'an, begitu. Jelas apa ya? Sama seperti dalam ini. Surat Maryam saya lupa yang di akhir-akhir itu apa ya, lupa ya, pokoknya ada Bapak ya, kalau misalkan di surat Maryam, coba saya lihat dulu ya, surat Maryam ketika surat Maryam di ini apa, biar lebih jelas. Al-Ajza, surat Maryam, yaitu sebentar ya. Apa? Kadang nggak ingat, nanti kalau pas lagi ini ya. Yusuf, Hud, coba biar lebih jelas. Ada yang ketemu tentang malaikat juga? Bukan, nanti saya lagi ini pakai aplikasi maksudnya, jadi agak lama. Al-Kahfi ini Maryam. Nah, di sini contohnya nih, Allah menyebutkan nih Bapak ya, firman Allah Ta'ala, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Surga itu kami wariskan kepada hamba kami yang bertakwa. Ya kan? Ini kan ayat kan, firman Allah kan. Lalu setelahnya, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Dan kami tidak turun kecuali karena perintah Tuhanmu. Yang mengucapkannya siapa? Malaikat kan, tapi Allah nukil dalam Al-Qur'an. Itu maksudnya. Sama tadi, kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ini maksud ucapan malaikat. Tapi Allah nukil dalam Al-Qur'an. Jelas apa ya? Ya intinya dalam masalah tadi, ayat tadi, kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, ada dua pendapat. Yang pertama, maksud kami di sini Allah, maksudnya apa? Pengetahuan kami dekat kepada manusia daripada urat lehernya. Ini penafsiran pertama. Penafsiran kedua, maksud kami di sini adalah para malaikat, dan ini pendapat yang lebih pas, dan itulah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, berdasarkan bukti atau indikasi yang mengarah ke itu, yaitu ayat setelahnya Bapak ya. Dan juga dalam ayat lain, kadang Allah ketika menyebutkan tadi Nabi Ibrahim berbincang-bincang dengan kami tentang kaum Lut, ternyata kami di sini maksudnya para malaikat. Nah itu ya Bapak ya. Jadi bisa dua kami. Iya, tergantung konteksnya Pak. Kita lihat. Jadi kita ketika membaca Al-Quran, kita tengok konteks ayatnya berbicara tentang apa.
Bisa jadi maksudnya Allah, kami di sini, dan bisa maksudnya malaikat. Contohnya tadi, ketika Allah menyatakan itulah surga yang kami wariskan kepada hamba kami yang bertakwa. Kami wariskan, kami di sini siapa? Allah kan? Tapi setelahnya, dan kami tidak turun kecuali karena perintah Tuhan. Kami di sini siapa? Para malaikat. Nah itu apa ya? Nah inilah pentingnya kita belajar tafsir Al-Quran supaya kita tidak bingung menghadapi di sini kami ternyata masih begitu ya. Dan masih ada lagi ayat-ayat seperti itu. Intinya kesimpulannya Bapak, terlepas dari pendapat yang menyatakan kami di sini maksudnya Allah, yaitu pengetahuan Allah dekat dengan hamba, atau maksudnya para malaikat, kita semua Ahlussunnah meyakini Allah ada di arsy, itu selesai. Kalaupun dianggap dekat, ya dekat bukan dekat zatnya, tapi pengetahuannya. Jelas ya? Karena perlu kita ketahui, kaum sufi, kaum hululiyah yang menyatakan Allah di mana-mana, Allah menipis pada rohnya, menempel pada semua makhluknya. Mereka pakai dalil tadi diantaranya. Katanya lihat tuh, Allah lebih dekat kepada manusia daripada berat leher. Berarti Allah itu bergabung dengan manusia, bergabung dengan makhluknya. Mereka pakai ayat ini sama satu lagi dalam surat Al-Waqi'ah, sama firman Allah Ta'ala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, jawablah sesungguhnya aku itu dekat. Itu dekat tuh. Kalau dekat berarti Allah menyatu dengan hamba, katanya. Mereka cuma pakai 3 ayat, tapi tidak lihat puluhan ayat, ratusan ayat yang menyebutkan. Nah, ini ciri orang sesat. Pakai 1-2 ayat, yang lainnya dilupakan, ditutup. Nah, kalau Ahlussunnah nggak seperti itu, menggabungkan semua ayat. Kita katakan betul Allah dekat, tapi tidak mesti zatnya. Jelas apa ya? Contohnya kita ngasih contoh inilah, sederhana aja. Saya memberikan surat kepada seorang yang saya sayang gitu. Dalam suratnya, kamu selalu dekat dengan diriku. Dalam suratnya, kamu selalu dekat dengan diriku. Padahal saya kirim suratnya itu kepada yang tinggalnya di Amerika atau di Arab Saudi. Saya di Indonesia. Kamu selalu dekat dengan diriku. Yang dekat apanya? Zat saya. Zat itu. Enggak kan? Maksudnya apa? Perhatian saya selalu. Nah, itulah maksudnya gitu. Nah, begitu pula ketika Allah menyatakan, jika hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, jawablah aku dekat. Dekat ini bukan zatnya. Maksudnya apa? Perhatiannya, kasih sayangnya, dan semacamnya. Jelas apa ya? Ini menyinggung masalah akidah, yang penting harus disinggung ya. Karena kalau tidak kita bahas, nanti ada syubhat menyebutkan gitu. Karena sebagian orang yang menolak ketinggian Allah menggunakan ayat-ayat seperti ini. Allah itu dekat, berarti Allah itu menyatu dengan hamba. Sehingga akhirnya meyakini syekh kami sudah bersatu dengan Allah. Kalau sudah bersatu dengan Allah, tidak lagi ada yang namanya halal dan haram. Khamar, minuman keras di tangannya sudah jadi susu, katanya. Sehingga akhirnya berzina pun dianggap bukan haram lagi, tapi itu halal. Dalam rangka apa? Menyelamatkan jiwa manusia. Nah ini ya, naudzubillah min dzalik. Ketika seorang sesat menyimpang dari Al-Quran Sunnah, pasti timbul keanehan-keanehan, Bapak ya. Kurang lebih begitu ya, insya Allah jelas ya. Yang masalah ayat tadi, sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Ini sampai sini titik. Nah, baru setelah itu kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Para malaikat sangat dekat dengan manusia dibandingkan urat lehernya sendiri. Kenapa? Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ketika dua makhluk yatalaqqa, talaqi itu ngambil lalu mencatat maksudnya ya. Ketika dua makhluk yaitu malaikat mencatat amalan, yang satu duduk di kanan, yang satu duduk di kiri. Nah, ini para malaikat ya. Ini maksudnya apa? Malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk apa? Mengiringi kita. Ya, jadi setiap dari kita pasti diiringi oleh dua malaikat, Bapak ya.
Lalu Allah katakan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu perkataan pun yang diucapkan kecuali di sisinya ada yang mengawasi lagi hadir. Mengawasi lagi hadir. Raqib atid. Ini sifat apa? Malaikat, bukan nama malaikat. Ya. Sebab yang kita dengar katanya apa malaikat yang mengiringi manusia, malaikat Raqib Atid. Nah, Raqib Atid itu bukan nama malaikat, tapi sifat malaikat. Artinya malaikat yang di kiri kanan kita itu mengawasi dan hadir selalu mencatat apa yang kita lakukan. Jelas Bapak ya? Fa'il itu jadi nama itu. Enggak. Itu sifat. Nah, dan ada beberapa nama malaikat yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Contohnya Israel, malaikat apa? Itu nama Israiliyat. Itu diambil dari kalangan Bani Israel, orang-orang Yahudi. Yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, malakul maut. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakanlah, wahai Rasul, yang mewafatkan kalian adalah malakul maut yang diperintahkan untuk mencabut nyawa kalian. Malakul maut. Dalam hadis juga begitu. Terus bagaimana kalau kita menamakan Israel? Ya, kata para ulama, kalau sekedar nama saja nyebutkan, ya silakan. Tapi kalau meyakini benar 100%, jangan juga. Ya, karena tidak ada dalil dalam Al-Quran Sunnah yang menyebutkan malaikat pencabut nyawa adalah Israel. Kalau lebih selamat malakul maut gitu aja, karena ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita kembali lagi, tidak ada satupun perkataan yang diucapkan kecuali di sisinya ada Raqib dan Atid, ada malaikat yang mengawasi. Raqib, muraqabah, hafid menjaga, Atid hadir. Hadir itu selalu sedia, ya gitu ya. Ini maksimal selalu standby, nggak ada satupun yang berpisah dengan kita sampai kita meninggal. Nah, dari sini timbul pertanyaan, loh, bukankah dalam hadis innal malaikata la tadkhulu baitan fi kalbin wala surah, bukankah ada dalam hadis para malaikat tidak masuk rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar makhluk bernyawa? Jadi gimana nih kalau kita pakai buku gambar makhluk bernyawa, malaikatnya lari gitu? Nah, kata para ulama bukan itu. Maksud para malaikat yang tidak masuk rumah kita, malaikat rahmat. Adapun malaikat di kiri kanan tetap hadir. Apa ya? Walaupun di situ ada anjing, ada gambar makhluk bernyawa. Ya. Apa? Kenapa saya perlu sebutkan gini, Pak? Karena ada seorang orang lulusan dari Timur Tengah. Dia bukan ahli agama, cuman ahli bahasa, tapi bicara masalah agama. Dia mengkritisi masalah hadis gambar yang sudah kita bahas. Kan nggak boleh kan membuat gambar makhluk bernyawa kan? Nah, di antara akibat membuat gambar makhluk bernyawa, kalau ada di rumah kita, maka para malaikat tidak akan masuk ke rumah. Tiba-tiba dosen ini, dia bukan ahli agama, cuma ahli bahasa aja, ahli bahasa Arab, berkata, kalau memang malaikat tidak mau masuk di rumah yang ada gambar makhluk bernyawa, berarti yang di sisi kiri dan kanan kita akan lari. Jelas, dia ngucapin dalam rangka apa? Ngejek, seakan-akan meremehkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ngeri. Udah bukan bidangnya, bicara masalah yang bukan bidangnya. Ini bahaya Bapak ya. Ini saya dengar langsung ya, bukan saya lewat orang kedua, saya dengar langsung. Mau dibantah orang yang dianggap tua, dibiarkan lunjak istilahnya, oh ini gimana nih, dibiarkan aja, ini istilahnya kemungkaran kan, kayak gitu kan. Tapi mau dibantah orang yang punya kedudukan, ya akhirnya ya, kita mikir masalah mudarat, ya dibiarkan aja. Oke. Kadang ada orang-orang model gitu Pak ya, dia bicara bukan pada bidangnya. Kalau memang dia ahli bahasa, bicaralah masalah bahasa.
silakan. Nahwu, sorof, silakan. Jangan bicara masalah lain yang tidak ia kuasai. Nah, tapi kalau dia ahli fikih, bicara masalah fikih, dan jangan bicara masalah yang tidak ia kuasai, masalah bahasa dan semacamnya. Tapi kalau memang menguasai seluruh bidang, ya silahkan. Karena para ulama dahulu begitu, menguasai berbagai bidang, bahasa, fikih, usul fikih, hadis. Itu dulu, tapi sekarang Bapak, kualitas keilmuan makin menurun. Makanya sudah banyak yang istilahnya apa, spesialisasi, khusus bidangnya. Ini dokter jurusan apa, misalnya syariah, ini dokter jurusan usuluddin, ini dokter dalam masalah nahwu. Kenapa begini ya? Gitu. Artinya kualitas keilmuan kita, kualitas keilmuan orang zaman sekarang berbeda dengan zaman dahulu. Kalau orang zaman dahulu bisa menguasai berbagai bidang, tapi kalau sekarang sulit didapatkan orang yang menguasai berbagai bidang. Paling banyak 1, 2, 3 bidang. Jelas Bapak ya? Ya, jadi kita kembali lagi. Allah katakan tidak ada satupun perkataan kecuali, tidak ada satupun perkataan yang diucapkan kecuali di sisinya ada malaikat yang mengawasi dan selalu hadir, selalu standby. Nah, di sini Allah katakan tidak ada satupun perkataan yang diucapkan. Perkataan apa? Baik apa buruk? Baik apa buruk? Semuanya. Bahkan ada seorang ulama salaf menyatakan termasuk apa ini? Kan sebenarnya bukan perkataan ya, tapi itu bukan. Karena ini tanda sebagai apa? Sebagai tanda apa? Ngeluh. Jadi sebagaimana menyatakan itu pun dicatat oleh para malaikat. Hati-hati Bapak ya. Kita harus jaga lisan kita nih. Jangan mudah ngeluh, dongkol dan semacamnya. Orang yang suka ngeluh, tandanya orang yang tidak beriman kepada takdir. Maksudnya imannya tidak sempurna. Karena dia seakan-akan menyalahkan, kenapa harus begini? Harusnya begini, ya kan? Karena apa yang dia inginkan tidak terjadi. Itu. Dia menyalahkan takdir. Nah, kita lanjut. Tidak ada satupun perkataan yang diucapkan kecuali di sisinya ada malaikat yang mengawasi lagi hadir. Poin sampai 18 ya. Dari kita sampai sini dulu ya, dari ayat 16 sampai ayat 18. Nah, dari 3 ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, beberapa faidah. Di antaranya pertama, Allah mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati kita. Allah mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati kita. Sebagaimana Allah sebutkan, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Nah, kalau memang Allah mengetahui apa yang dibisikkan hati kita, maka hendaknya yang dipikirkan oleh hati kita yang baik-baik, ya, angan-angan yang baik. Berangan-angan boleh tidak? Boleh berangan-angan jadi orang yang berguna untuk orang banyak, bagi-bagi uang, bagi-bagi ilmu, boleh nggak? Boleh, gratis Bapak berangan-angan, nggak bayar. Maka berangan-anganlah yang baik ya. Dan berangan-angan baik, kalau tidak tercapai, dianggap pahala. Kita sudah bahas dalam Riyadhus Shalihin. Kita mau belajar sini ya. Jadi angan-angan nih, kalau kita berangan-angan, oh saya pengen sekali seperti fulan bisa bantu orang banyak. Baru angan-angan saja itu udah dapat pahala. Bayangkan. Baru berangan-angan. Itu angan-angan kebaikan. Kalau angan-angan keburukan, oh saya pengen seperti si fulan bisa bermaksiat. Belum apa-apa, cuma berangan-angan. Enak seperti sebulan, pengen saya seperti sebulan, udah dapat dosa. Nah itu. Nah, kalau misalkan seorang berangan, saya pengen seperti fulan, saya berusaha. Setelah berusaha gagal, bagaimana? Dapat pahala sempurna. Kalau angan-angan tadi cuma pahala karena niat, karena angan-angan kita. Tapi kalau kita udah berangan-angan, berharap, bermimpi, lalu menjalankan mimpi kita, lalu gagal, dapat pahala sempurna. Maka Bapak berangan-anganlah sebanyak mungkin, tentu saja angan-angan yang baik ya, mimpi yang baik, bukan mimpi di siang bolong. Ya, kita lanjut.
Itu faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari ayat-ayat tadi. Ayat tadi merupakan teguran atau bimbingan bagi kita untuk takut kepada Allah. Kenapa? Pertama, Allah mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati kita. Lalu kedua, para malaikat juga selalu mengawasi kita, hadir mengawasi kita. Nah, maka kalau kita tahu Allah mengetahui apa yang ada di bisikan kita, dan para malaikat juga hadir, kemanapun kita pergi hadir. Nah, ini harusnya mendorong kita untuk takut kepada Allah, takut untuk bermaksiat, Bapak ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat tadi, terutama ayat ke-17, ada dua malaikat yang selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Ada para malaikat, dua malaikat yang selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Dimanapun. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau di WC? Allahu a'lam. Karena ini dibahas juga sebagian ulama. Kata sebagian ulama, kalau di WC enggak. Yang dua malaikat ini menyingkir. Allahu a'lam. Lah ada dalil jelas yang menyebutkan apakah kalau di WC ada atau tidak. Allahu a'lam ya. Yang jelas, dimanapun kita berada, dua malaikat ini selalu menyertai kita. Lalu faedah berikutnya, dan ini faedah terakhir, terutama dari ayat 18, segala perkataan kita akan selalu dicatat oleh dua malaikat. Segala perkataan kita, baik perkataan baik maupun perkataan buruk. Termasuk tadi sebagian ulama salaf menyatakan perbuatan kita juga. Termasuk perbuatan kita. Jadi sini memang disebutkan perkataan, tapi bukan berarti perbuatan nggak catat juga. Ya. Tapi ini memang sengaja disebutkan perkataan, Bapak ya. Nah, itulah beberapa faedah yang bisa kita petik dari ayat ke-16 sampai ke-18. Nah, berarti sekarang kita masuk ayat berikutnya, ayat ke-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid wa nufikha fis sur dzalika yaumul wa'id waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Waja'at sakratul mauti bil haqq, datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Dzalika ma kunta minhu tahid, itulah yang kamu selalu lari darinya. Wa nufikha fis sur, dan ditiupkanlah sangkakala. Dzalika yaumul wa'id, itulah hari ancaman, hari yang sudah diancamkan. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid, dan datanglah setiap orang, setiap jiwa bersamanya ada penggiring dan penyaksi. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza, sungguh engkau telah lalai tentang ini. Fakashafna 'anka ghita'ak, maka kami singkap darimu penutupmu. Fabasarukal yauma hadid, maka pandanganmu pada hari ini begitu tajam. Nah, ini dari ayat ke berapa tadi? 19 sampai ayat yang ke-21 ya. Oh, 22 ya. Jadi terjemahannya semuanya, telah dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang selama ini kalian lari darinya, dan ditiupkanlah sangkakala, itulah hari yang telah diancamkan, dan datang setiap jiwa bersama penggiring dan penyaksi. Sungguh kalian telah lalai dari ini, karena itu kami singkap darimu penutup matamu.
maka pandanganmu pada hari ini pun sangat tajam. Nah, ini kita bahas Bapak ya. Kita habis waktu. Ya, kita bahas 1 atau 2 ayat ini. Allah katakan waja'at sakratul mauti bil haq, dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Apa sakratul maut? Ghamratu wa syiddatu. Ghamratu itu artinya apa? Kedahsyatan dan ya semuanya dahsyat. Ghamrat, syiddah sama. Dahsyatnya kematian kayak gitu. Artinya yang namanya kematian pasti ada masa-masa kritisnya. Sakratul maut. Jadi nggak ada orang meninggal tanpa sakratul maut. Termasuk yang meninggal tidur. Jadi jangan kita kira orang enak dia meninggalnya dalam keadaan tidur yang nggak merasakan sakratul maut. Kata siapa? Setiap orang yang meninggal pasti merasakan sakratul maut, dahsyatnya kematian, ya. Dzalika ma kunta min mutahid, itulah yang selama ini kalian lari darinya. Jadi telah datang sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Maksudnya apa? Min amril akhirah hatta yarahul munkiru laha iyanan wa huwa nafsu syiddah. Telah datang sakratul maut dengan sebenar-benarnya, karena sakratul maut ini termasuk perkara akhirat. Sampai akhirnya orang yang menyaksikannya, yang mengingkari akan bisa menyaksikan dengan jelas. Artinya begini Bapak, orang ketika sakratul maut baru sadar ternyata akhirat itu benar. Mungkin di dunia orang mana itu akhirat, surga itu cuma dongeng, neraka cuma dongeng, melecehkan gitu. Nanti ketika sakratul maut baru sadar, nampak di depan matanya malaikat bermuka suram turun dari langit. Lalu datanglah malakul maut, duduk di samping kepalanya, lalu mencabut nyawanya dengan keras. Nah, di situ baru sadar, oh ternyata selama ini yang disebut oleh orang muslim itu benar. Selama ini yang disebutkan ustadz itu benar, yang disebutkan oleh kiai ini benar, yang disebutkan buya ini benar. Selama ini saya lalai. Nah, dia nyesal, tapi penyesalannya terlambat. Nah, itu apa ya? Itu sakratul maut. Dzalika ma kunta min mutahid, itulah yang selama ini kalian lari darinya. Tahrab wa tafza, kalian kabur dan menyelamatkan diri darinya. Artinya setiap dari kita lari dari kematian, iya nggak? Betul tidak? Buktinya apa? Kalau kita lapar, kita cari makan karena takut mati. Kalau kita haus, cari apa? Minum. Karena apa? Takut mati. Kalau kita sakit, apa yang kita lakukan? Cari dokter karena takut mati. Semua kita takut mati, Bapak ya. Maka persiapkanlah untuk menghadapi yang namanya mati. Ya mungkin cukup ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan ayat yang ke-20 itu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ya.